Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat jamaah subuh rahimahullah, khususnya imam kita sama-sama mengucapkan terima kasih. Beliau telah memimpin kita menghadap kepada Allah. Mari kita biasakan hati kita menghargai imam kita, seperti halnya kita menghargai pemimpin-pemimpin kita. Bagaimana penghargaan kita kepada Pak Lurah? Bagaimana penghargaan kita kepada Pak Camat? Hendaklah penghargaan itu kita berikan kepada pengurus agama kita. Alhamdulillah, malam ini kita sudah berada di masjid ini. Kita sebagai tamu di sini dipanggil Allah. Setiap saat Allah memanggil kita, pasti Allah siapkan hidangan-hidangan untuk hambanya. Allah tahu hamba-hambanya itu butuh. Di sini banyak hidangan-hidangan yang Allah siapkan. Silakan kita nikmati. Hidangan mana yang kita suka? Ada hidangan zikir-zikir. Silakan nikmati zikir-zikir itu. Ada hidangan selawat-selawat. Silakan kita nikmati selawat-selawat itu. Ada hidangan doa. Silakan kita nikmati berdoa, bermunajat kepada Allah. Kita semua butuh kepada Allah. Ada kebutuhan kita mendesak kepada Allah, sampaikan. Sekali, dua kali, tiga kali, jangan pernah bosan menyampaikan hajat-hajat itu kepada Allah. Allah senang mendengarkan hajat-hajat, permintaan-permintaan hambanya. Jangan berkata tidak dikabulkan. Allah pasti kabulkan. Uji budak watanda bisa ada. Anak kita kelas 5 SD minta mau dibelikan sepeda motor. Apakah Bapak Ibu mau belikan? Tidak kan? Kenapa kita tidak belikan? Karena kita sayang pada anak kita. Walaupun kemudian anak itu berkata, bapak saya, mama saya tidak sayang pada saya karena tidak dibelikan sepeda motor, tetapi sesungguhnya itu kita sayang kepadanya. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya ketimbang kita kepada anak-anak kita. Rohani ini perlu diisi. Karena kalau rohani ini kita lapar, kita keluar dari masjid, rohani kita lapar, makanan apa pun tersayang. Ada orang yang ajak kita bahwa ada agama yang lebih bagus dari Muslim. Kita santap saja, karena memang lapar kan. Ada yang sampaikan kepada kita bahwa ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Kita santap saja. Anak-anak muda kita banyak terpengaruh karena rohaninya lapar, tidak diisi, tidak dikasih makan. Kelaparan. Sama juga kalau kita kelaparan, makanan apa pun terasa enak. Hadirin, mari kita sampaikan kepada Allah hajat-hajat kita itu.
Masing-masing kita berbeda. Ada yang butuh pekerjaan, tidak, karena tidak selama ini tidak dapat pekerjaan. Ada yang butuh sehat, karena dia kurang sehat. Ada yang butuh anak-anaknya menjadi anak yang baik. Allah yang membolak-balikkan hati hamba-hambanya. Saya mengajak saudaraku semua, mari kita jadikan selawat-selawat kita itu sebagai signal penghubung antara rohani kita dengan rohani Rasulullah SAW. Semakin banyak selawat, semakin kuat hubungan itu. Rasulullah tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kita dikenal oleh Rasulullah seperti halnya Rasulullah mengenal orang-orang yang dicintai oleh Allah, walaupun beliau tidak pernah ketemu dengan orangnya. Mari kita mencari dan mendapatkan yang terbaik. Hari-hari terbaik adalah hari Jumat, karena hari Jumat adalah hari secara khusus dipanggil orang berkumpul banyak untuk berzikir kepada Allah di satu tempat yang besar. Karena itu sholat Jumat ini Masjid Al-Hijrah. Sebenarnya kalau ini tidak full, maka masjid-masjid kecil yang ada sekitar sini harusnya bergabung. Itu perintah Jumat itu bergabung di sebuah tempat yang besar. Hari Jumat adalah hari yang terbaik. Bulan Ramadan adalah bulan terbaik, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada malam-malam terbaik, malam Al-Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Ada tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik adalah tempat yang selalu paling sering ditempati untuk berzikir, beribadah kepada Allah, masjid ini. Di atas bumi ini tempat yang terbaik ada di Mekah. Di Mekah ada Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah. Ka'bah adalah rumah peribadatan yang pertama yang didirikan manusia untuk menyembah kepada Allah yang Esa. Terbaik. Ada orang yang terbaik di antara kita di sini. Ada yang terbaik di antara kita. Selalu ada yang terbaik di setiap komunitas. Tapi kita tidak tahu siapakah yang terbaik di antara kita itu, di antara kita yang ada di sini. Kita tidak bisa melihat karena pakaiannya, tidak bisa. Yang terbaik itu ada di hatinya. Innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sorot hati-hati kita. Yang terbaik ada di sana, kesesuaian hatinya dengan perbuatannya. Boleh jadi seorang pemulung, seorang penyapu jalan, dan seterusnya. Boleh jadi itu dia lebih baik daripada seorang ustaz yang setiap saat ceramah-ceramah. Kita tidak tahu, Allah rahasiakan. Karena itu, mari kita berikan penghargaan kepada siapapun. Tidak boleh kita menghina seseorang. Jangan pernah keluar dari rumah kita, kemudian kita berjalan, kemudian kita mendapatkan seseorang, siapapun dia, apapun pekerjaannya, bagaimanapun pakaiannya, camkan dalam hati kita bahwa boleh jadi orang itu lebih baik di sisi Allah daripada aku. Itu tawadhu namanya. Bukankah Rasulullah pernah berpesan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, bahwa kelak nanti kalau aku sudah wafat,
cari ada orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Cari, kalau ketemu minta beliau doakan, doanya dia makbul. Tapi setelah Rasulullah wafat, dicari orang itu sulit sekali didapat. Kenapa sulit didapat? Karena tidak terkenal. Kenapa tidak terkenal? Karena pekerjaannya pengembala kambing, tidak dianggap stratanya oleh orang-orang. Pakaiannya saja tidak karu-karuan. Tapi Rasul tahu, walaupun Rasulullah sendiri tidak pernah ketemu dengan Uwais, tidak pernah. Uwais pernah mencari Rasulullah di Madinah tapi tidak ketemu. Tapi Rasulullah tahu kalau dia dicari. Sebab itu tadi saya katakan, perbanyaklah salawat kita, insya Allah Rasulullah kenal kita. Itu dia hanya seorang pengembala kambing, makannya dari upah-upah itu. Tapi dia terbaik, pandangan orang terbaik, orang sangat terkenal di langit, di bumi tidak terkenal. Hadirin sekalian, seperti itu ya harusnya ada di dalam hati kita. Jangan sama sekali karena kita ini sarjana, karena kita ini doktor, karena kita ini profesor, menganggap orang-orang di bawah daripada kita. Boleh jadi ada orang yang tidak pernah berhaji, tidak pernah berumrah, tapi dia lebih dekat, dia lebih disenangi, dia lebih dicintai oleh penduduk langit daripada kita. Mungkin satu kali dua kali kita berumrah. Inilah ajaran-ajaran kita di dalam Islam. Mari kita didik hati kita supaya kita semakin cinta kepada Rasulullah. Rasulullah adalah manusia terbaik. Nabi-nabi sebelumnya juga manusia baik, tapi yang terbaik dari seluruhnya adalah Rasulullah. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna illa rahmatan lin nas basyiran wa nadhira. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel kan? Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Jadi kepada Nabi Isa itu kepada Nabi Israel memang ya, kalau orang-orang Israel, Bani Israel itu menjadi Nasrani memang diutus Nabi Isa. Aku datang kepadamu untuk menyampaikan berita gembira. Itu penyampaian Isa alaihissalam kepada sahabat-sahabatnya. Aku datang menyampaikan kepadamu berita gembira. Berita gembira apa itu? Min ba'dismuhu Ahmad. Setelah aku ada juru selamat. Ada nabi yang diutus oleh Allah menyempurnakan yang kami bawa dan dibawa oleh Nabi Musa. Namanya Ahmad. Namanya di langit Ahmad. Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Nabi Isa untuk Bani Israel. Rasulullah diutus belakangan. Logikanya yang di belakang itu selalu datang untuk memperbaiki, menyempurnakan yang dibuat sebelumnya. Jadi logikanya sederhana sebenarnya. Rasulullah tidak pernah meminta orang yang memusuhi dia untuk celaka. Tidak. Ketika dia dilempari di Taif sampai giginya patah, tidak pernah dia, walaupun ditawari oleh malaikat Jibril, gampang itu kalau kita mau hancurkan. Tidak, Rasulullah tidak minta begitu.
Bukankah nabi-nabi sebelum Rasulullah banyak berdoa kepada Allah untuk dicelakakan itu umat? Ada yang banyak hilang, ada yang ditutup kaum Nabi Saleh, dibenamkan di dalam bumi. Tapi Rasulullah tidak pernah, walaupun dia disakiti, walaupun dia dilempar, walaupun dia ditarik serbannya, walaupun orang kencing di dalam masjidnya, tidak, beliau tetap. Jadi memang rahmatan lil alamin. Rasulullah menyampaikan berita gembira dan berita yang menakutkan. Kenapa? Ini penting, ini perlu, karena surga dan neraka itu belum pernah ada orang yang berkunjung ke sana. Nah, kalau tidak ada orang yang terpercaya menyampaikan itu, bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa percaya? Rasulullah adalah orang yang terpercaya, diakui oleh kawan dan lawan bahwa beliau tidak pernah berdusta. Kemudian beliau datang menyampaikan bahwa ada itu namanya surga, balasan terhadap kebaikan-kebaikan orang, dan ada itu namanya neraka, balasan terhadap orang-orang jahat. Jadi seperti itu. Kita pun diharapkan menjadi umat yang terbaik, kan? Untuk akhirat umat. Karena itu jangan kita ikut-ikutan. Kalau orang lain menghina Nabi kita, terserah dia, memang orang jahat ya. Dikira Nabi kita sembarang yang jelek-jelek disampaikan. Al-Quran kita dikencingi. Itu mereka, kan? Tapi kita ini umat terbaik. Jangan lakukan begitu. Jangan kau pernah kencingi ke Injil. Jangan kau pernah hina itu nabi-nabi dan rasul-rasul, saudara-saudaranya Rasulullah. Walaupun orang itu menghina kau punya nabi dan rasul, jangan lakukan. Hanya dengan jalan begitu kita bisa menjadi rahmat, menjadi keberadaan kita menjadi dirindukan, disenangi oleh orang-orang walaupun itu bukan muslim. Mari kita mengambil peran masing-masing kita, apapun pekerjaan kita, ayo kita lakukan sesuatu yang kecil juga bagus, yang begitu baik. Kecil menjadi kebaikan yang besar. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan di forum terhormat ini. Ayo kita isi semua, kita kasih makan terus itu rohani kita supaya tidak lapar. Kalau lapar itu bahaya. Anak-anak kita juga begitu bahaya. Dia bisa makan apa saja. Kalau haram. Kira demikian di pertemuan kita. Semoga kita semua tetap sehat, tetap kuat, meneruskan perjuangan kita di dalam bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.